the meaning of this? Excellent. Now back. Who is that? Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang pada nanyain kemana kelima pendekar naga di film Kung Fu Panda? Nah, kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian cerita mengenai Po dan juga kemana sini sebenarnya kelima pendekar naga itu berada dari film yang berjudul Kung Fu Panda The Awesomeness. Nah, yang belum nonton film Kung Fu Panda lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film kita akan melihat nih, ada Po yang sedang sparring sama Monkey. Tetapi sayangnya Tigris terlihat sedang tidak sehat dan mengacaukan latihan mereka. Shifu mengajarkan kepada murid-muridnya nih, kalau mau menyerang musuh gunakanlah taktik yang tidak terduga. Setelah Po sama Monkey sparring, kemudian Tigris disuruh sparring sama Crane nih, tetapi dia justru tambah sakit. Dan Panda menduga sepertinya Tigris kena demam. Di situ Master Shifu pun memeriksa kondisinya Tigris dan dia mendiagnosa kalau Tigris terjangkit virus River Fever. Panda berpikir kalau itu penyakit yang biasa, tetapi Crane mengatakan kalau penyakit itu bisa berbahaya nih kalau menyerang orang dewasa dan hanya bisa diobati dengan teh dari daun anggrek matahari dan itu sangatlah langka. Master Shifu juga menjelaskan kalau anggrek matahari itu sangat hebat khasiatnya, tetapi untuk mendapatkannya juga sangat berbahaya. Dan memang dulu tanaman itu tumbuh di sekitar sini, tetapi sekarang tanaman itu hanyalah tumbuh di Valley of Scorpion. Tigris awalnya menolak karena dia tidak mau membahayakan teman-temannya, tetapi Crane mengatakan kalau Tigris tidak segera diobati maka dia tidak akan bisa kungfu lagi dan kemudian Tigris akan mati. Master Shifu juga mengatakan hanya beberapa yang bisa selamat dari Valley of Scorpion itu, dan yang selamat itu berubah akan menjadi zombie. Pikiran mereka akan dicuci oleh kekuatan dari sengatannya Scorpion. Master Shifu bercerita dahulu Scorpion dikenal sebagai tabib yang handal di bidang pengobatan herbal. Tanaman-tanaman di wilayah lembah kedamaian sangatlah cocok untuk eksperimennya. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah ramuan hipnotis dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Disitulah dirinya berubah menjadi jahat. Dia menggunakan kekuatan barunya itu untuk mengontrol orang lain. Dia juga menyerang warga desa sekitar dan mengubahnya menjadi pasukannya. Dan Oogway memiliki dua hal yang tidak dia punyai, yaitu kesetiaan warga desa dan juga cangkang. Dia tidak bisa menyerang Oogway karena Oogway memiliki tempurung sebagai tempat berlindungnya. Oogway pun akhirnya mengasingkan Scorpion, tetapi Scorpion mencuri anggrek matahari terakhir yang tumbuh di sini. Dan dia bersumpah nih akan membalaskan dendam kepada siapapun dari Valley of Peace. Itulah kenapa Po dan juga Monkey harus berhati-hati. Tetapi sayangnya Po dan juga Monkey tidak menyimak Shifu sampai selesai. Mereka justru meninggalkan Shifu dan pergi melanjutkan perjalanan mereka mencari bunga anggrek itu. Sampai akhirnya mereka pun sampai nih di perbatasan antara Valley of Peace dengan Valley of Scorpion. Sementara di tempat yang lain Scorpion sudah mengetahui kedatangan mereka dan sedang mengawasi mereka. Tampaknya dia sangat senang nih kedatangan tamu dari Valley of Peace. Scorpion pun mendengar tujuan mereka datang ke sana dan dia sedang menyediakan tempat yang cocok nih untuk pajangan kepalanya Po. Karena Monkey terlalu cepat, dia pun ditarik ke bawah sama Scorpion nih dan terjebak di sana. Good luck, bro. Sayangnya Monkey lengah dan dia pun terkena sengatannya Scorpion. Di situ Scorpion sangat senang nih nanti menyaksikan Monkey bertarung melawan Po, dan Monkey pun dicuci otaknya untuk membunuh Po. Sementara Po masih belum tahu nih apa yang terjadi karena dia terlalu lambat sehingga dia kehilangan jejaknya Monkey. Dari atas ada Monkey yang sedang mengawasi Po dan ingin menyerangnya. Ooh, a berry. Wait.
Sementara itu di sisi yang lain, Tigris ditempatkan di satu tempat bersama dengan anak-anak pengidap River Fever juga. Di sisi yang lain ada Monkey yang melempar batu ke Po, dan di situ Po masih berpikir nih kalau niatnya Monkey itu untuk mengajaknya. Sampai akhirnya mereka sampai di sarangnya Scorpion nih, sementara semua usahanya Monkey untuk membuat Po gagal terus. Di sisi yang lain ada Tuan Pink nih yang sedang menghibur anak-anak dan juga Tigris sembari membagikan kupon diskon makan di toko mie-nya. Sementara di sisi yang lain ada Po yang sedang berusaha membuka pintu sarangnya dan Scorpion berniat turun tangan langsung nih untuk melawan Po karena usaha Monkey tidak membuahkan hasil. Di situ Monkey pun mendapatkan sepasang pedang dari Scorpion dan dia gunakan untuk menyerang Po. Sampai akhirnya Po menyadari nih kalau temannya itu sudah dibawa pengaruhnya Scorpion dan Po akhirnya kabur dari Monkey. Monkey, you've got to snap out of it. Po pun hampir terjatuh dan dia berusaha menyadarkan Monkey nih karena posisinya juga sudah terdesak, dan Po berusaha mengingatkan Monkey kalau mereka adalah sahabat dan harus saling menolong. Destroy Po. No, especially if you stop trying to kill me. Sementara itu di sisi yang lain kondisinya Tigris sudah semakin lemah, dia hanya terbaring lemas di ranjangnya. Kemudian Monkey pun membawa Po ke dalam sarangnya Scorpion dan menyerahkannya ke Scorpion, sementara Scorpion sendiri sangat senang nih akhirnya bisa mendapatkan Po untuk koleksi pajangannya. Namun ternyata itu merupakan bagian dari rencana mereka berdua nih. Monkey berhasil lepas dari hipnotisnya Scorpion karena dia mengingat persahabatannya dengan Po, dan mereka mengancam Scorpion untuk segera menyerahkan bunga anggreknya. Scorpion pun langsung menyerang berdua. It's on me. Panda pun akhirnya menggunakan trik yang diajarkan sama Shifu nih untuk melawan Scorpion. Sementara Scorpion sendiri tersangkut di sana dan mereka berdua berhasil mendapatkan bunga anggreknya. Sesampainya di sana mereka langsung memberikan bunganya ke Tigris dan Tigris pun akhirnya sembuh. Di episode kali ini kita akan melihat ada Mantis nih yang nampak murung dan tidak mau makan karena sedang merasa patah hati. Seekor ulat bulu yang cantik yang dia cintai berubah menjadi kupu-kupu dan Mantis pun tidak tahu di mana wanita tersebut. Po akhirnya menghibur temannya itu dan tidak sengaja dia menempelkan dumpling yang lengket ke Mantis. Dan karena susah dilepas, akhirnya Tigris membantu dan justru menghancurkan beberapa barang di sana. Shifu datang nih dan menyuruh mereka untuk latihan segera. Excellent. Now, Di situ Shifu kesal karena Po makan di aula latihan, sementara teman-teman yang lain sedang latihan. Yang pada akhirnya dia menghukum Po untuk membersihkan seluruh aula latihan sampai sore. Shifu pun pergi nih dan di sana dia pun justru tersangkut karena ulahnya sendiri. Seluruh aula latihan pun hancur. Po melihat ada gambar Shifu sama Tauti. Dia berpikir kalau mereka berdua layak membangun aula latihan ini. Makanya dia berencana untuk menyusul Tauti untuk membantunya merapikan kembali aula latihan. Po pun akhirnya datang ke tempatnya Tauti nih, tapi tidak disangka di sana justru banyak jebakan. Tauti berpikir kalau Po itu penjahat, jadi dia mengancam Po nih, dan Po langsung mengatakan tujuannya datang ke sana. Dia bilang kalau Shifu butuh bantuannya Tauti. Tauti sempat meragukan tujuannya Po karena dia sepertinya sudah kenal lama sama Shifu nih. Dia merasa aneh kalau Shifu yang mencarinya. Po bilang kalau Shifu butuh dia untuk merapikan kembali aula latihannya karena aula latihannya hancur, dan Tauti pun menerima permintaan tersebut nih karena dia berpikir permintaan itu dari teman lamanya Shifu. Tauti pun menyuruh Po untuk berdiri di tanda X, dan disitulah Po pingsan nih terkena panah. Di situ Tauti sepertinya punya niat yang jahat. Dia bercerita kalau dulu dia sama Shifu itu tinggal bersama di istana Giok. Mereka ini satu perguruan. Hanya saja dia tidak bisa melangkai Shifu. Shifu selalu lebih baik dari dia.
dan dia pun sama Shifu bekerja sama membangun aula latihan, karena mungkin dengan membangun aula latihan itu akan meningkatkan performa latihan mereka. Yang sayangnya aula latihan itu justru membuat Shifu semakin kuat, sementara dirinya masih saja tertinggal jauh nih dari Shifu. Untuk menutupi kekurangannya, dia pun memanfaatkan kelebihannya dan menciptakan robot hanya untuk mendapatkan pujian dari Oogway dan juga Shifu. Tetapi sayangnya robot ciptanya justru menodai kemurnian kungfu. Dia juga mengatakan ke anaknya kalau kungfu itu tidak berguna dan lebih hebat mesin daripada kungfu. Dia akan memanfaatkan situasi itu untuk menunjukkan kepada warga nih betapa hebatnya kekuatan mesin dan bisa mengalahkan kungfu, sehingga dia berharap para warga beralih menggunakan mesin daripada mengandalkan kungfu. Yes, I told you. Di depan aula dia bertemu sama Crane dan juga Viper nih. Di situ teman-temannya tidak akan bisa latihan sampai Po selesai membersihkan aula latihan. Jadi untuk sementara aula latihan ditutup. Sesampainya di aula, Tao-Ti bingung nih dan juga sedih karena hasil karyanya dihancurkan begitu saja. Dia pun mau bersedia untuk membangun kembali aula latihannya, tetapi dia butuh alat spesial, yaitu semacam bola yang terbuat dari giok. Di sini Po mengatakan kalau kekuatan bola itu sangat suci dan hanya boleh digunakan saat dalam keadaan yang benar-benar darurat. Tetapi karena dia memang tidak mau dimarahi sama Shifu, Po pun akhirnya setuju untuk memberikannya bola giok itu. Setelah mendapatkan bola giok itu, Tao-Ti menyuruh Po untuk menjaga ruangan aula tetap aman agar tidak ada orang yang masuk. Kemudian datanglah Mantis nih mau latihan karena dia ingin menghilangkan kesedihannya dengan latihan, dan Po bilang kalau Mantis hanya butuh sharing saja. Jadi Po mengajak Mantis pergi dari aula latihan. Sampai akhirnya di luar dia melihat ada Tigris yang mau masuk ke aula latihan, dan dia pun langsung menghalangi Tigris untuk masuk. Dia bahkan berusaha melakukan hal-hal konyol nih agar Tigris kesal dan pergi. Setelah itu datanglah Shifu yang mau masuk ke aula latihan, dan Po pun berusaha menghalangi Shifu nih untuk masuk. Sampai akhirnya teman-temannya datang dan memarahi Po karena mereka melihat ada yang mencurigakan nih dari Po, dan tidak disangka ada ledakan dan muncullah Tao-Ti dengan robot mesinnya. Shifu tidak mengerti bagaimana bisa Tao-Ti masuk ke istana giok, dan disitu Tao-Ti bilang kalau dia masuk karena Po membantunya untuk masuk. Alhasil semua mata menatap Po, dan Po akhirnya menjelaskan apa yang terjadi nih pada mereka. Saking kesalnya Shifu sama Po, dia sampai bingung nih hukuman apa yang tepat untuk Po nanti. Setelah itu Shifu menyuruh yang lain untuk siap pada posisi mereka untuk menyerang Tao-Ti. Di situ teman-temannya menyuruh Po untuk diam saja dan jangan membantu mereka karena mereka juga kesal. Po mengizinkan masuk seorang penjahat ke istana. Po pun akhirnya pergi. Dia sedih nih karena dia tidak tahu kalau Tao-Ti dengan Shifu itu sekarang musuh. Mereka semua pun akhirnya melawan Tao-Ti. Di tempat yang lain ada Po yang sedang mengumpat karena kesalahannya sendiri, terutama karena dumplingnya seluruh aula latihan jadi hancur. Tetapi tampaknya di situ dia menyadari sesuatu nih di tempat pertarungan karena semua murid berhasil tumbang. Akhirnya Shifu pun harus melawan Tao-Ti, tetapi Shifu pun berhasil tertangkap. Sampai akhirnya Po datang dengan membawa beberapa dumpling, dan Po melawan robot mesinnya Tao-Ti menggunakan dumplingnya. Sticky dumpling style. Yang beruntungnya dumpling-dumpling yang dilempar sama Po tadi berhasil kena bagian roda robotnya. Jadinya robotnya tertahan dan tidak bisa jalan karena lengket. Shifu berterima kasih nih sama Po dan dia memuji Po karena berhasil mengalahkan Tao-Ti. Tetapi dia mau Po juga bertanggung jawab nih sama perbuatannya. Dia tetap menyuruh Po untuk membersihkan kekacauan yang sudah dia buat itu. Di akhir scene ternyata Mantis akhirnya berhasil nih bertemu kembali sama pujaan hatinya. Di awal episode ini kita akan melihat para anggota Furious 5 nih yang sedang makan, dan Po datang membawa beberapa gulungan suci yang menurutnya teman-teman yang lain harus membacanya. Dia bilang kalau dari gulungan itu dia sudah belajar tentang teknik berpindah, pertahanan, dan ada satu gulungan yang mau ia baca, dan ternyata isinya tentang cara membuat teh.
Di situ Shifu bilang nih, kalau Po mau mempelajari gulungan nomor 50, maka Po harus mempelajari gulungan nomor 1 sampai 49 terlebih dahulu. Shifu pun menyuruh Po untuk membaca semua gulungan itu tanpa terlewatkan satu pun. Di sisi yang lain ada Tauti yang sedang menyusun robot lagi nih untuk membalaskan dendamnya di pertarungan episode sebelumnya. Tauti pun kesal juga karena tiba-tiba datang surat tagihan pembayaran atas kerusakan yang dibuatnya di istana Giok waktu itu. Dan karena merasa dihina dan direndahkan sama Shifu, dia pun ingin segera cepat-cepat nih melancarkan rencana balas dendamnya. Sementara ada Po yang tampaknya bosan membaca gulungan tersebut nih, dan sampai akhirnya dia menemukan satu gulungan yang menurutnya keren. Dia mencoba membacanya, tetapi dia harus berhati-hati karena takut ketahuan kalau dia membacanya tidak berurutan. Kemudian ada Viper datang ke sana dan tidak sengaja Po mempraktekkan jurus langka itu dan jurus itu langsung kena ke Viper. Oh hey Po, I came to tell you that Po pun takjub dengan jurus tersebut nih karena Viper jadi lupa ingatan sedikit dan Viper pun pergi. Kemudian datanglah Crane menyuruhnya untuk membersihkan barak. Po pun menggunakan jurus itu ke Crane dan seketika Crane lupa dia mau bicara apa tadi sama Po. Po pun akhirnya mencoba jurus itu juga ke Tigris yang sedang bermeditasi, dan sampai akhirnya Tigris pun lupa dia mau bilang apa ke Po. Po juga akhirnya mencoba jurusnya itu ke Monkey, dan Po sangat senang nih karena jurus itu menyelamatkan dari omelan dan ocehan teman-temannya. Kemudian ada Mantis juga yang dia hipnotis, dan sampai akhirnya semua teman-teman yang lain juga diberikan jurus tersebut nih agar dia bisa lolos dari tugas hariannya. Karena terlalu sering menggunakan jurus itu ke teman-temannya, hasil mereka jadi lupa sama Po, dan Po jadi bingung nih. Mereka pun akhirnya menyerang Po karena mereka pikir Po adalah penyusup. No! looks like the stranger one. Sampai akhirnya untuk menghindari serangan dari mereka, Po pun menggunakan jurus itu lagi ke mereka. Bahkan mereka jadi tidak ingat satu sama lainnya. Po pun mengintip mereka dan melihat keadaan semakin kacau, dan dia pun berusaha mencuri gulungan lain yang bisa mengatasi jurus tersebut. Sampai akhirnya Shifu datang dan dia pun terpaksa harus mengakui perbuatannya. Dan lebih parahnya lagi, gulungan tentang jurus itu hilang entah kemana. Karena takut dimarahi sama Shifu dan ingin menghindari hukuman, dia pun menggunakan jurus itu lagi ke Shifu. Shifu pun akhirnya mengajak Po ke Goa Misteri. Siapa tahu di sana mereka bisa menemukan gulungan yang bisa mengatasi jurus itu. Sementara di sisi yang lain, anggota Furious 5 tampaknya sudah amnesia sementara dan melupakan jati diri mereka. Namun meski begitu, kemampuan mereka tidak hilang. Sementara dari kejauhan ada Tauti yang sedang mengawasi Furious 5 dan ingin memanfaatkan kondisi tersebut untuk balas dendam nantinya. Sementara di Goa Misteri, Po sangat terkejut kalau mereka harus mencari penawarnya di antara 10.000 gulungan yang ada di situ. Mereka pun mencoba membaca dari urutan nomor 51, dan beruntungnya di gulungan nomor 51 itu mereka berhasil menemukan cara nih untuk mengatasi jurus tersebut. Mereka hanya memiliki waktu 1 jam lagi untuk menyembuhkan Furious 5 sebelum mereka semua benar-benar amnesia total. Dan cara untuk mengatasinya adalah menutupi kepala mereka dengan tanah liat dari Alabaster Pot Remembrance. Sementara untuk ke Alabaster, mereka perlu melewati koridor penderitaan dahulu nih, dan Shifu segera menunjukkan koridor itu ke Po, yang nantinya Po sendiri yang harus masuk ke sana. Sementara Shifu pergi ke atas untuk memastikan Furious 5 tidak pergi dari istana Giok. Di sisi yang lain, Tauti pun akhirnya mengaku nih kepada Furious 5 kalau dia adalah master kungfunya mereka, dan seketika mereka berlima pun patuh nih dan hormat sama Tauti. Tauti pun memberikan nama kepada masing-masing dari mereka nih. Viper jadi Noodle, Monkey jadi Dudi, Mantis jadi Breeches, Tigris jadi Kitty Po, dan Crane menjadi Storko. Tigris penasaran tentang jati diri mereka berlima nih, jadi dia pun bertanya sama Tauti. Tauti membuat cerita karangan kalau mereka berlima ini sudah menjadi muridnya sejak lama. Dia juga melatih mereka berlima dengan kungfu spesialnya dan dibantu dengan mesin-mesin ciptaannya. Tauti juga bercerita di tengah kejayaan mereka muncullah sebuah iblis jahat yang iri dan penuh kebencian yang bernama Shifu, dan anak buahnya yang bodoh bernama Po. Sampai akhirnya datanglah Shifu ke sana nih, dan karena sudah dihasut sama Tauti, alhasil Furious 5 pun menyerang Shifu. What is the meaning of this? Sementara di sisi yang lain ada Po yang sedang berusaha masuk ke koridor itu, dan ternyata dia harus menghadapi jebakan-jebakan untuk mendapatkan pot itu.
Saat berhasil sampai di ujung dan ingin mengambil potnya, ternyata potnya dikunci. Dan kuncinya itu ada di ujung koridor tempat dia masuk tadi. Jadi otomatis Po harus balik lagi untuk mengambil kuncinya. Dia pun berhasil mendapatkan pot itu, dan sementara di sisi yang lain ada Shifu yang masih harus mengatasi murid-muridnya itu. Saat sampai di istana Giok, Po pun disuruh Shifu untuk segera meletakkan tanah liat itu ke kepala mereka. Kemudian ingatan mereka pun berhasil kembali nih, dan akhirnya Tauti dan anaknya pun pergi dari sana. Singkat cerita, malamnya Po meminta maaf sama mereka, dan dia memastikan untuk tidak menggunakan jurus itu lagi ke teman-temannya, dan dia pun menggunakan jurus itu ke dirinya sendiri untuk bisa lupa sama jurusnya itu. Di awal episode ini kita akan melihat nih Po yang sedang bercerita, sementara dia dan juga Tigris sedang dalam misi bersama. Di sepanjang perjalanan Po terus saja bercerita nih kalau mengingat Tigris sosok yang pendiam. Jadi Po berusaha untuk mencairkan suasana, tetapi karena terlalu banyak bicara, Tigris akhirnya jadi sedikit marah. Tidak disangka di tengah perjalanan mereka dicegat sama para bandit buaya nih. Para bandit itu menginginkan patung yang mereka bawa itu, sementara Tigris sama Po awalnya kesulitan melawan mereka karena mereka berdua dalam kondisi dirantai. Tapi pada akhirnya mereka berusaha untuk bekerja sama dan beradaptasi dengan kondisi mereka saat ini. Sayangnya mereka tidak berhasil melindungi patung itu karena kerjasama mereka tidak cukup baik, sehingga mereka pun terpojokan sama para bandit itu. Dan sampai akhirnya mereka pun terjun bebas dari jurang untuk kabur dari para bandit buaya tersebut. Saat di bawah itu, Tigris memarahi Po karena dia asal meloncat begitu saja tanpa persetujuan dari Tigris. Mereka pun bersyukur karena Po setidaknya berhasil mengambil ruby itu dari mereka nih. Tetapi karena patung itu juga penting, jadi mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mendapatkan kembali patung tersebut. Sementara para bandit buaya sedang melihat kalau patung yang mereka bawa itu tidak ada rubinya. Fang kesal nih karena para bawahannya bisa kecolongan rubinya. Jadinya dia pun menyuruh semuanya untuk mencari rubinya. Sementara Po dan juga Tigris berusaha untuk melepaskan ikatan rantai mereka dulu. Kalau mau mendapatkan patungnya, nanti takutnya mereka kalah lagi nih melawan para bandit jika dalam kondisi terikat seperti itu. Sayangnya ikatannya tidak berhasil lepas dan mereka justru bertemu lagi dengan para bandit, dan mereka pun bertengkar arah mana yang harus mereka ambil. Sampai akhirnya Tigris yang mengambil kendali dan Po mengikutinya, dan beruntungnya mereka berhasil kabur dan bersembunyi di balik batu. Po bercerita kalau misi mereka berdua ini sangat seru nih, dan sepertinya akan lebih baik kalau misi mereka diberikan nama agar terlihat lebih keren. Sayangnya di tengah pembicaraan mereka, para bandit pun berhasil menemukan mereka, dan mereka pun kabur lagi nih dari kejaran mereka. Mereka pun berhasil bersembunyi di sebuah kuil. Dan disitulah Tigris mengatakan nih kalau mereka lebih baik melepaskan rantainya terlebih dahulu karena itu sangat membatasi pergerakan mereka. Tigris pun berencana memanfaatkan bel yang ada di kuil itu untuk membantu mereka melepaskan ikatannya. Sayang itu tetap tidak berhasil, dan itu justru mengganggu pendengarannya Po karena terkena bel tadi. Dan dia terus saja berteriak karena tidak dapat mendengar Tigris, sementara Tigris menyuruh Po untuk diam karena takutnya nanti lokasi mereka akan ketahuan lagi. Yang sayangnya lokasi mereka pun ketahuan dan para bandit berupaya untuk masuk ke kuil itu. Beruntungnya mereka pun berhasil kabur dari mereka, sementara mereka berdua pun sedang istirahat di bawah pohon. Po pun berusaha memanjat pohon itu karena mereka kelaparan dan karena terikat dengan rantai, jadinya pergerakan pun terbatas. Tetapi kali ini Tigris berterima kasih nih karena setidaknya mereka berhasil mendapatkan buah pohon itu untuk mereka makan. Malamnya mereka pun bermalam di bawah pohon itu sembari menghangatkan diri mereka dengan api unggun. Po bertanya sama Tigris nih, apakah Tigris ingin menjadi Dragon Warrior? Dan Tigris menjawab kalau siapapun ingin menjadi Dragon Warrior nih. Namun tidak semua keinginan kita selalu berjalan mulus. Po pun juga bertanya apakah Oakway memilih dirinya.
Sebagai Dragon Warrior adalah pilihan yang salah, tetapi Tigress sama sekali tidak bisa menjawabnya. Dan untuk mencairkan suasana, Po pun melanjutkan pembicaraan yang lain. Namun karena bosan, Po pun tidak sengaja menghancurkan benda yang mirip kunci itu ke dalam api. Dan Tigress marah nih karena dia sudah berjam-jam mengerjakan benda itu. Dia berusaha merakit kunci agar bisa melepaskan borgol mereka. Tigress pun kesal karena semua kesialan ini karena Po yang selalu berpikir pendek. Yang Tigress mau seharusnya Po bertanya dulu nih persetujuan Tigress. Karena terlalu kesal, Tigress pun memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Kalau Okoye sepertinya salah nih memilih Po sebagai Dragon Warrior. Po pun merasa sedih nih, jadi dia memilih untuk pergi. Tapi Po sadar kalau ikatannya pun lepas. Dia berpikir mungkin karena madu yang mereka makan, jadinya borgolnya licin dan bisa lepas. Po pun kembali dan ingin mengatakan kabar baik ke Tigress nih kalau madunya bisa membantu melepaskan ikatannya. Namun sayangnya Tigress sudah diculik sama kawanan bandit buaya itu. Tigress pun berhasil diikat sama mereka nih. Tetapi meski begitu justru mereka yang kewalahan menghadapi Tigress. Karena Tigress tutup mulut tentang Ruby itu. Karena kesal Tigress tidak memberitahu di mana Ruby itu, Fang pun akhirnya menyuruh anak buahnya untuk melakukan interogasi nih dengan cara kekerasan. Jauhan ada Po yang sedang berusaha mengalihkan perhatian para buaya yang lain nih untuk bisa melepaskan Tigress. Po pun berhasil mengalihkan perhatian mereka dan melepaskan Tigress. Tetapi di saat mau kabur, mereka justru dikepung sama kawanan bandit buayanya. Mereka pun akhirnya melawan kawanan bandit itu dan bekerja sama untuk melindungi patung tersebut. Po mengatakan kalau dalam hal ini sekarang mereka bukan butuh sebuah rencana, tetapi mereka butuh kerjasama yang baik. Tigress pun setuju dan dia mengikat kembali tangannya Po. Dan mereka akhirnya bisa bekerja sama dengan baik melawan kawanan bandit itu. Sayangnya karena terlalu fokus sama anak buahnya, mereka sampai melupakan Fang. Dan Fang pun kabur membawa patung itu dan rubinya. Mereka berdua pun mengejar Fang dan berusaha mendapatkan kembali patung dan rubinya. Setelah selesai mengalahkan Fang, Tigress pun menarik kembali kata-katanya tadi tentang Po. Dia bilang kalau Po itu pantas nih menjadi Dragon Warrior. Dan Okoye pun sama sekali tidak pernah salah memilih. Episode kali ini ada Shifu nih yang menyuruh mereka berdua untuk mengantarkan Putri Mei Li ke kerajaan Kidon dengan aman dan selamat. Meskipun dia masih anak-anak, tetapi Mei Li tetaplah seorang putri, jadi keamanannya harus sangatlah ekstra. Shifu juga mau Po untuk bersikap sopan sama Putri Mei Li, karena meski dia anak-anak mau bagaimanapun dia tetaplah seorang putri. Dan kerajaan memiliki protokol keamanannya sendiri. Jadi Po tidak boleh sembarangan memanggil namanya atau menatap wajahnya atau bahkan menyentuhnya. Sampai akhirnya mereka pun bertemu sama Putri Mei Li nih, dan disitu Po tampaknya sangat senang bisa bertemu sama Mei Li. Sementara itu Mei Li ini tampaknya seperti putri kecil yang suka semena-mena dengan orang lain, dan dia juga tidak suka sama Po karena Po menghancurkan tongkat kerajaannya. Padahal tongkatnya hancur dengan sendirinya saat menyentuh perutnya Po. Sementara Po berusaha meyakinkan Tigress nih dan Mantis kalau dia itu bisa membuat Mei Li jadi menyukainya, karena dia sangat percaya diri kalau anak-anak pasti suka sama dia nih, karena dia adalah Dragon Warrior. Namun sayangnya itu tidak berhasil, dan kita juga akan melihat nih ada para bandit buaya yang sedang berbincang. Di situ mereka semua akan menargetkan Putri Mei Li. Mereka pun memulai perjalanan mereka. Sementara di perjalanan selanjutnya pun tampaknya Putri Mei Li masih belum menyukai Po. Tidak peduli seberapa keras Po berusaha nih. Sampai akhirnya dari atas ada kawanan bandit buaya yang sedang siap untuk menyerang Panda dan yang lainnya. Mereka pun akhirnya dicegat sama kawanan bandit buaya itu. Yang sayangnya mereka cukup kewalahan nih karena Putri Mei Li terus saja mengganggu mereka dengan perintah-perintahnya yang menyebalkan. Sampai akhirnya Po pun mengikat Putri
dan mereka akhirnya berhasil mengalahkan para bandit itu. Tetapi sayangnya justru mereka kehilangan barang-barang berharga dan juga perbekalan mereka. Sayangnya justru Putri Meili menyalahkan mereka semua nih karena tidak becus melindunginya dan juga barang-barang mereka. Dan Putri Meili pun menghancurkan boneka pemberiannya Po, dan di situ Po marah. Po mengatakan meskipun Putri Meili adalah putri kerajaan, tetapi bukan berarti dia bisa bertindak semena-mena. Semua perbuatannya itu salah. Bahkan di saat mereka menyerang bandit, Putri Meili hanya memikirkan dirinya sendiri, mengganggu pertarungan mereka. Di situ Putri Meili pun menangis nih karena dibentak sama Po. Akhirnya mereka pun harus menginap semalam di tempat itu dan memikirkan rencana ke depannya. Malamnya di saat yang lain tertidur, Po pun berusaha menghibur kembali Putri Meili karena dia juga merasa bersalah sudah membentaknya. Di situ Po banyak bercerita untuk menghibur Putri Meili sampai akhirnya tidak sengaja kakinya Po terkena api dan dia kesakitan karena kepanasan. Setelah itu sang putri pun memberikan boneka buatan Po itu yang sudah diperbaiki sama dirinya ke Po. Di situ putri juga bercerita kalau dia sebenarnya tahu kalau banyak orang tidak suka sama dia. Banyak dari mereka hanya berpura-pura baik sama dia hanya karena dia seorang putri. Dia iri sama Po yang memiliki banyak teman yang baik dan juga tulus. Di situ Po mengatakan nih dia mau menjadi temannya Putri, jadi Putri tidak perlu merasa kesepian lagi. Dan mereka pun menghabiskan malam dengan bermain mahjong. Tidak disangka pagi harinya mereka berdua sudah sangat akrab. Dan tampaknya mereka berdua sedang bersenang-senang nih sampai akhirnya mereka tiba di wilayah kerajaan Kidon. Mereka pun menyuruh Meili untuk masuk, dan salah satu dayangnya Meili berterima kasih sama Po nih karena sudah berhasil membuat Putri bahagia dan tersenyum kembali sebelum nantinya dia akan menjadi pelayan di Kidon. Di situ mereka bingung nih, mereka berpikir kedatangannya Putri Meili untuk perdamaian, tetapi ada syaratnya ternyata, yaitu mereka harus menukarkan Meili ke Kidon sebagai pelayan dan sebagai gantinya mereka akan mendapatkan kedamaian. Dayangnya cerita kalau perang antar mereka dengan Kidon itu sudah berlangsung sangatlah lama, dan peperangan itu bisa diakhiri hanya dengan menyerahkan putri kerajaan kepada Kidon. Bukan hanya Meili saja, setiap tahun raja mereka akan mengirimkan putri baru ke Kidon, dan tidak ada satupun dari putri-putri itu yang berhasil bertahan lama. Saat dipersilakan masuk dan bertemu dengan Raja Kidon, disitulah Meili sendiri ternyata tidak tahu juga nih kalau kedatangannya adalah untuk menjadi pelayannya Kidon. Tetapi karena mereka tidak mau menyerahkan Meili, mau tidak mau Po menyuruh Tigris nih untuk berakting menjadi putrinya. Sementara Kidon dia menyuruh Tigris untuk menari dan menghiburnya. Dia kesal karena Po membohonginya dan dia sangat marah. Dia mau Meili segera diserahkan kepadanya. Karena Po bersikeras tidak mau menyerahkan Meili, maka teman-temannya pun harus melawan pasukan Kidon. Tetapi Meili tidak mau melihat sahabatnya itu harus mengorbankan dirinya untuknya. Jadi dia dengan sukarela menyerahkan dirinya sama Kidon. Po pun akhirnya membuat kesepakatan sama Kidon nih. Dia akan bertarung dengan orang pilihannya Kidon, dan kalau dia menang nanti Putri Meili akan ikut sama Po. Sementara kalau dia kalah, Meili, Po, Tigris dan juga Mantis nanti akan jadi pelayannya. Di situ Kidon awalnya menolak, tetapi saat dia tahu kalau Po ini adalah Dragon Warrior, dia pun akhirnya menerima tawaran tersebut karena akan sangat menyenangkan jika seorang Dragon Warrior menjadi pelayannya Kidon. Tidak disangka ternyata dia adalah Temutai yang terkenal dengan kungfunya yang hebat, dan mereka pun jadi kaget nih karena lawannya ternyata seorang ahli kungfu juga. Panda pun akhirnya harus melawan Temutai. That's more like... Di situ Mantis pun menyuruh Po untuk menggunakan gaya bertarung yang berbeda karena gaya bertarungnya Po tidak akan mempan sama Temutai. Dan di situ Po mendapatkan dukungan dari Meili. Po pun akhirnya ingat nih, di saat dia bertarung dengan bandit tadi ada Meili yang mengganggunya, si kesusahan melawan bandit itu. Dia pun menggunakan gaya bertarungnya Putri, dan dia pun bertarung di atas kepalanya Temutai dan menarik-narik telinganya dengan kencang. Yang pada akhirnya tidak disangka Temutai dapat dikalahkan nih dengan mudah, dan Po pun akhirnya memenangkan pertarungan itu, dan Kidon berjanji akan menepati janjinya. Mereka pun pulang dengan senang dan dengan sejumlah makanan dari Kidon karena perbekalan mereka sebelumnya diambil sama para bandit.
Tetapi justru mereka bertemu dengan para bandit buaya nih dan menyerang para bandit itu untuk mendapatkan kembali perbekalan mereka. Nah itu tadi alur cerita dari film Kung Fu Panda The Awesomeness. Nah yang mau aku lanjutin lagi ceritanya bisa ramen like, share, komen, dan subscribe tentunya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.